Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulida, mahasiswi Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pindah panas. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perpindahan panas atau yang biasa disebut dengan heat transfer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perpindahan panas. Perpindahan panas adalah salah satu ilmu yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Mekanisme perpindahan panas terbagi tiga, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini saya akan membahas ketiga mekanisme perpindahan panas tersebut. Yang pertama ada konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Contohnya, bila kita memanaskan batang besi pada salah satu ujungnya, maka ujung yang lain lama-lama juga akan terasa panas. Tetapi bagian batang besi tidak berpindah. Kemampuan benda menghantarkan panas berbeda. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Ini contoh gambar dari perpindahan konduksi untuk lebih jelasnya. Jadi yang disebut sebagai zat perantaranya yaitu pada batang besi yang dipanaskan. Selanjutnya ini untuk rumus yang digunakan pada perpindahan panas konduksi. Pada rumus ini menggunakan dasar hukum Fourier. Perpindahan panas selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantara. Ini contoh perpindahan panas konveksi. Pada gambar terlihat jelas pergerakan air yang panas naik dan juga yang dingin turun. Hal itu disebabkan air panas mempunyai kerapatan yang rendah dan air dingin mempunyai kerapatan yang lebih besar. Contoh lain yang sering dibahas pada perpindahan panas konveksi yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Terjadinya angin laut pada siang hari, suhu udara di daratan naik lebih cepat daripada di laut, sehingga tekanan udara di daratan lebih rendah, lalu angin berpindah dari laut ke daratan. Terjadinya angin darat pada malam hari, suhu udara di daratan turun lebih cepat daripada di laut, sehingga tekanan udara di daratan lebih tinggi, lalu angin berpindah dari daratan ke laut. Ini rumus yang digunakan pada perpindahan panas konveksi, yang mana menggunakan dasar hukum Newton. Selanjutnya yang terakhir radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari masuk ke bumi. Antara matahari dan bumi, kondisi tanpa udara. Jadi tanpa zat perantara, sinar matahari bisa sampai ke permukaan bumi. Ini gambar untuk lebih jelasnya. Jadi, bila kita berdiri di dekat sumber api, kita juga ikut merasakan panas. Ini untuk rumus perpindahan panas radiasi. Rumus tersebut menggunakan dasar hukum Stefan Boltzmann. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.